adik gizi, apa kabar nih semuanya? Aku percaya semuanya dalam kondisi yang sehat. Gak kerasa kita udah melewati seminggu ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita buka hati dan pikiran kita, mari kita memuji Tuhan dan beribadah bersama-sama. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, berdamai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar.
Selamat pagi teman-teman Youth Gracia Community semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bisa beribadah, merenungkan firman Tuhan, berdoa dan memuji nama Tuhan. Ya teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga sampai pada hari ini Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Saat ini juga kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih lagi melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya dalam kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita bahas satu tema perkataan yang menyenangkan. Saya mengajak kita membuka di dalam Amsal pasal yang ke-16. Amsal 16 ayatnya yang ke-23 dan 24. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah teman-teman, ada begitu banyak orang yang punya pemahaman. Mereka berkata, tidak apa-apa kalau saya ngomong kasar, tidak apa-apa kalau saya ngomong keras. Yang penting saya menyampaikan kebenaran kepada orang. Mereka tidak peduli kalau perkataan mereka menyinggung perasaan orang lain. Mereka tidak peduli kalau perkataan mereka menyakiti hati orang lain. Nah teman-teman, pada hari ini malah kita diberikan satu pemahaman oleh Amsal bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Apa maksudnya teman-teman? Perkataan yang menyenangkan itu bukan berarti perkataan yang pro dengan dosa. Bukan berarti perkataan kita harus yang baik-baik saja. Tetapi perkataan yang menyenangkan yang dimaksud di sini adalah kita dalam membicarakan sesuatu harus dengan hikmat Tuhan dan harus juga dengan sopan. Ya, kalau dalam terjemahan yang lain dia menyampaikan begini, perkataan yang ramah serupa madu, manis rasanya dan menyehatkan tubuh. Yang dimaksud adalah ketika kita berbicara dengan seseorang, kita harus berbicara dengan ramah, sopan, menyenangkan. Ya, sehingga pesan yang kita sampaikan itu bisa mudah diterima oleh orang itu. Orang itu bisa mengerti dan dia tidak sakit hati. Ya, ini kita perlu belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Apalagi kalau kita berbicara dengan orang yang beda usia dengan kita. Ketika kita berbicara dengan orang yang sepataran dengan kita, etikanya berbeda dengan orang yang lebih tua daripada kita. Nah teman-teman, sebagai anak-anak youth sekarang ini banyak orang tua yang berkata bahwa anak-anak pemuda zaman sekarang itu tidak sopan, dalam perkataannya kasar, suka berkata-kata yang tidak baik, suka mengucapkan kata-kata kotor. Nah teman-teman, mari kita belajar sebagai anak-anak youth bahwa kita bisa juga ramah dalam berbicara, kita bisa sopan dalam berkata-kata, kita bisa menyampaikan pesan kepada seseorang dengan baik dan benar. Teman-teman, satu kesaksian, waktu saya kuliah di sekolah teologi ya, teman-teman, saya punya seorang dosen bahasa Inggris. Dia itu ketika berbicarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu teguran bagi kami mahasiswa, dia tidak terlalu dalam arti
menyampaikan teguran itu, menyampaikan nasihat itu dengan kasar, dengan keras, tapi simple aja. Dia bisa menyampaikan bahwa ketika kalian mau belajar bahasa Inggris, ketika kalian mau belajar Alkitab dengan baik, maka Tuhan akan memberkati pelayanan kalian. Dia hanya menyampaikan kata-kata yang simple sekali, dan itu sangat menegur kami. Tetapi ada yang menasihatkan kami, ya, dengan keras, dengan suara yang besar, malah kami jadi malah memberontak. Nah teman-teman, apa yang saya ingin katakan kepada kita? Bahwa kita perlu belajar bagaimana kita bisa menyampaikan pesan, bagaimana kita bisa berbicara, ya, berkata-kata dengan menyenangkan hati orang, ya, supaya orang tidak mudah tersinggung, supaya kita tidak menyakiti hati orang. Dalam hati ini bukan lagi kita munafik ya teman-teman, bukan kita pro dengan dosa, bukan masuknya tujuan perkataan kita itu semuanya menyenangkan hati orang, memuji-muji orang, bukan. Tetapi kita menyampaikan suatu teguran, kita menyampaikan suatu nasihat, tetapi orang itu bisa menerimanya dengan sukacita. Dia merasa bahwa ini memang saya ditegur. Nah teman-teman, saya ingin memberikan satu ilustrasi kepada kita teman-teman. Saya belajar dari pendeta Benny Solehi, ya teman-teman, kalau teman-teman tahu. Nah teman-teman, ini ada odol teman-teman, ya. Odol ini saya akan keluarkan teman-teman, ya. Saya akan bersulap teman-teman, ya. Odol yang keluar teman-teman, saya akan masukkan kembali. Apakah bisa? Silakan ikuti. Nah teman-teman, ini saya keluarkan. Oke, saya keluarkan sebanyak-banyaknya. Nah, saya akan bersulap teman-teman, bagaimana cara memasukkannya kembali teman-teman ke dalam. Oke, saya akan belajar memasukkannya. Saya coba lagi teman-teman. Saya akan coba memasukkannya. Ya, jangan anggap remeh loh teman, saya bisa. Oke, saya bisa memasukkan kembali ke dalam. Loh, kok ada yang gak percaya? Kok ada yang ngomong sampai tuh, sampai kucing bertanduk, loh, saya nggak akan mungkin bisa masuk semuanya. Iya, benar teman-teman. Odol yang sudah keluar ini tidak akan mungkin bisa masuk kembali teman-teman. Ya, tidak akan mungkin teman-teman. Jadi sulap saya gagal teman-teman. Artinya apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Bahwa perkataan yang sudah keluar dari mulut kita, ya, yang sudah menyakiti hati orang, kita nggak akan mungkin bisa menerimanya kembali. Makanya teman-teman, kita perlu belajar untuk menyampaikan pesan dengan baik. Saya percaya teman-teman bahwa kita sering sekali, ya, gagal dalam berkomunikasi, Pak. Kita sering menyakiti hati orang. Tapi marilah pelan-pelan kita belajar bagaimana supaya kata-kata kita, ya, pesan yang kita sampaikan, baik melalui verbal maupun non-verbal, maupun melalui media sosial kita, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sudah persiapkan untuk menyampaikan suatu pesan untuk kita beritakan, tetapi cara komunikasi kita tidak tepat, maka itu menjadi batu sandungan bagi orang yang mendengarkan. Orang yang suka berbicarakan hal-hal yang baik, orang yang suka membicarakan kata-kata yang benar, perkataan-perkataan yang menyenangkan hati orang, perkataan yang benar-benar menjadi berkat, itu suatu tanda bahwa orang itu sudah lahir baru. Kita melihat di dalam Kolose teman-teman, Kolose pasal yang ketiga ayat 8. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah teman-teman, saat
satu ciri orang yang sudah hidup baru adalah tidak lagi mengeluarkan kata-kata kotor. Tidak lagi suka memaki-maki. Tidak lagi suka untuk menyakiti hati orang lain. Tidak lagi suka memfitnah. Tidak lagi suka mendustai orang lain. Makanya ini penting teman-teman. Jadi satu ciri orang yang sudah lahir baru adalah dia tidak mudah memfitnah, dia tidak mudah untuk mendustai, dia tidak mudah mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang. Teman-teman, perkataan keras, perkataan yang tegas itu berbeda. Apalagi perkataannya kasar, itu berbeda teman-teman. Seringkali kita sulit untuk membedakan antara kasar, keras, dan kasar. Teman-teman, kita sering sekali sebenarnya berkata-kata kasar, bukan masalah tegas. Kita kadang nggak tegas, tetapi sukanya kasar dalam berbicara. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, Paulus dan firman Tuhan menasihatkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh perhatikan akan setiap perkataan kita. Setiap pembicaraan kita. Jangan sampai kata-kata kita memfitnah orang. Jangan sampai kita mendustai orang. Jangan sampai kita menyakiti hati orang. Dan kita juga belajar dari teladan Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, teman-teman, saya mengajak kita 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23. Ketika ia dicaci, ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus saja ketika dia dicaci maki, dia tidak bisa membalas dengan caci maki. Bagaimana dengan kita? Biasanya kita mungkin kalau dimaki ya kita balas dengan makian ya teman-teman ya. Apalagi keluar semua jenis-jenis binatang dari ya kebun binatang. Ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 dia katakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Teman-teman, ketika kamu dicaci maki, firman Tuhan menasihatkan kita untuk kita tidak membalas, tetapi sebaliknya kita memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Oleh sebab itu bagi teman-teman semuanya, saya akan mengajak kita hari ini supaya kita menjaga perkataan kita, menjaga omongan kita. Jangan suka meso-meso teman-teman ya. Kalau teman-temanmu suka mengatakan kata-kata yang kotor, jangan ikut-ikutan. Kalau teman-temanmu suka meso-meso, ya jangan ikut-ikutan meso-meso juga. Ya. Apalagi teman-teman kalau kita berbicara dengan orang yang lebih senior daripada kita, kita juga punya etika dalam berbicara dengan orang yang berbeda usia dengan kita. Ya, kita harus memperhatikan semuanya ini teman-teman. Sebagai anak-anak Tuhan, ini penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengajak kita membaca di dalam Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kiranya ini semuanya boleh menjadi berkat bagi teman-teman semuanya, dan mulai hari ini kita memperhatikan perkataan kita, kita memperhatikan pembicaraan kita. Apakah pembicaraan kita menyakiti hati orang atau tidak? Perkataan yang menyenangkan bukan berarti semua tentang pujian. Jangan sampai perkataan yang menyenangkan mengurangi makna kebenaran dan kebaikan, ya. Tetapi kita tetap menyampaikan yang benar, kita tetap menyampaikan pesan yang baik, ya. Tetapi usahakan dengan ramah, dengan sopan. Itu kata firman Tuhan, ya. Itulah menjadi berkat bagi orang itu yang menerima perkataan kita. Dan dia pun juga boleh berubah dari tingkah lakunya. Kiranya ini semuanya boleh memberkati kita semuanya.
Shalom teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau yang terus mematerikannya dalam hati kami, untuk kami bisa lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati untuk teman-teman kami yang sudah mulai liburan, Tuhan menolong mereka, dan dalam masa-masa libur ini Tuhan mungkin mereka juga tidak kemana-mana, mereka hanya tetap stay di rumah. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan yang menguatkan hati mereka. Secara khusus kami berdoa untuk teman kami Yuwan, Yesi, dan Yulia bersama dengan Ibu Harmadi yang sedang berduka saat ini. Tuhan kiranya juga menguatkan hati mereka dalam dimana Bapak Harmadi, orang yang mereka kasihi, telah Engkau panggil kembali kepada Engkau di dalam kerajaan surga-Mu untuk menikmati sukacita surgawi-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan mereka Tuhan Yesus, dan seluruh jemaat kami Tuhan memberkati mereka. Berkati untuk para pemerintahan kami, berkati untuk para dokter, para tim medis yang sedang berjuang melawan COVID-19. Tuhan juga memberikan hati yang mau taat kepada seluruh rakyat, kepada warga Indonesia untuk mau tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati, berkati keluarga kami, berkati saudara kami. Terpuji Engkau ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat memberkati kita semua. Happy Sunday semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah
damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api.